Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Sulistiawati, NIM 4319069, mata kuliah Ilmu Kalam B. Dosen pengampu Ibu Nurhayati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang telah beliau berikan. Yang pertama, apa masyarakat awam perlu tahu ilmu kalam? Jelaskan alasan serta metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya, iya, masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan mengenai ilmu kalam karena agar masyarakat tidak bodoh tentang hal itu sehingga dapat mempertahankan akidah-akidah agama dan tidak mengikuti peradaban barat dan tidak semena-mena terhadap agama lain agar terjadi toleransi antar agama. Metode yang digunakan dapat dengan menggunakan metode ceramah, supaya masyarakat lebih mudah dalam memahami dan menerima, karena jika menggunakan metode membaca, dikhawatirkan banyak yang kurang paham. Karena jika menggunakan metode textbook, banyak kalimat ataupun kata yang sulit untuk dipahami, sedangkan jika menggunakan metode ceramah, kalimat ataupun kata yang digunakan dapat disesuaikan dengan penerima. Nomor 2, analisa korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Ilmu kalam pada dasarnya adalah ilmu keagamaan dalam pemahaman kalam. Kemudian, ilmu tasawuf merupakan sisi terapan batiniah atau pengaplikasian dari ilmu kalam yang lahiriah. Ilmu filsafat sebagai perenungan, sebagaimana disebutkan ilmu kalam dalam Islam, cenderung mengandung muatan nakliyah atau dalil-dalil. Jika tidak diimbangi dengan kesadaran rohaniyah atau akal, ilmu tasawuf dan filsafat, ilmu kalam dapat bergerak ke arah yang lebih liberal. Persamaan ketiga ilmu tersebut mempunyai objek kajian yang mirip. Pertama, objek ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Yang kedua, objek ilmu filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Yang ketiga, objek tasawuf adalah Tuhan, yaitu upaya pendekatan terhadapnya dilihat dari aspek kajiannya. Tiga ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan Tuhan. Perbedaan ilmu kalam lebih menggunakan logika di samping dalil-dalil Al-Quran, sedangkan ilmu tasawuf lebih mengandalkan penghayatan melalui hati. Yang ketiga, pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Aliran manakah yang paling mendominasi di Indonesia dan mengapa diterima? Yang pertama, pemikiran aliran Khawarij. Kaum Khawarij berpendapat bahwa mereka keluar atau meninggalkan kampung halaman karena berjihad di jalan Allah. Kaum Khawarij menganggap orang murtad halal atau boleh dibunuh dan mereka berpendapat orang mukmin adalah orang yang telah memeluk agama Islam. Sedangkan kafir adalah orang yang belum memeluk agama Islam. Yang kedua, pemikiran kalam aliran Murji'ah. Menurut paham Murji'ah, manusia tidak berhak dan berwenang untuk menghakimi seseorang mukmin yang melakukan dosa besar. Golongan Murji'ah tidak ingin menetapkan hukumnya menjadi kafir, tapi mereka serahkan kepada keadilan Tuhan kelak dan mengharap rahmat dan ampunan. Yang ketiga, pemikiran Jabariyah. Manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Allah adalah sebagai pencipta perbuatan manusia dan manusia sebagai wayangnya. Pemikiran Qadariyah, aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatan yang ia dapat berbuat sesuatu atas kehendak sendiri. Paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki banyak persamaan. Aliran ini menjelma menjadi aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah menggunakan akal dalam menyikapi masalah dan Maturidiyah juga sama, yaitu mendapatkan akal pada posisi yang tinggi. Pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah yaitu Tuhan mempunyai sifat. Yang terakhir,
Perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat Tuhan, keadilan Tuhan. Dalam aliran Khawarij, pelaku dosa besar dianggap kafir, sedangkan iman bukan hanya dalam hati dan lisan, namun amal perbuatan juga. Dalam aliran Murji'ah, pelaku dosa besar dianggap tetap mukmin karena hanya Allah yang berhak menghakiminya. Dalam Murji'ah, iman terletak di hati dan tidak bertambah atau berkurang karena perbuatannya. Pelaku dosa besar dalam aliran Mu'tazilah dianggap kafir. Dalam aliran Jabariyah, perbuatan manusia tidak mempunyai kehendak karena semua kehendak berasal dari Tuhan. Sedangkan sifat Tuhan dalam aliran Jabariyah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk ciptaannya. Dalam aliran Asy'ariyah, pelaku dosa besar tidak dianggap kafir, sedangkan iman menurut aliran Asy'ariyah membenarkan dengan hati dan amal perbuatannya. Perbuatan manusia dalam aliran Asy'ariyah sesuai dengan ketentuan Tuhan, sedangkan manusia hanya mengupayakannya. Sifat Tuhan dalam aliran Asy'ariyah adalah Tuhan itu mempunyai sifat. Dalam aliran Maturidiyah, pelaku dosa besar tidak dianggap kafir, sedangkan perbuatan manusia diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Sifat Tuhan dalam aliran Maturidiyah adalah Tuhan itu mempunyai sifat. Terima kasih. Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.